Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosin Lestari dengan NPM 10121110 dari kelas C5 Manajemen, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa contoh atau tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Proses Seleksi. Langsung saja kita ke inti presentasinya. Untuk soal yang pertama yaitu berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standar 100 sortir per 4 jam. Jawabannya yaitu diketahui 5.000 surat pelayanan standar 100 sortir per 4 jam per orang. Asumsi perencanaan kerja untuk 1 bulan yaitu 25 hari kerja Senin sampai Jumat. Asumsi 1 orang bekerja 7 jam per hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jika 1 orang bekerja 7 jam, maka dia bisa mensortir surat sejumlah 175 surat. 100 surat dikerjakan dalam 4 jam, yaitu 25 surat per jam. 5.000 surat dibagi 175 surat, yaitu 28,57 surat, atau kita bulatkan yaitu 29 surat. Maka pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir sebanyak 5.000 surat yaitu 2 orang. Untuk soal yang kedua yaitu jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi, perusahaan Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan berjumlah 155 orang. Tindakan apa yang Anda akan ambil? Jelaskan. Jawabannya, diketahui seorang manajer harus mengurangi karyawan 25% dalam kurun waktu 3 tahun. Saat ini, jumlah karyawan berjumlah 155 orang. Jadi, 25% dikali 155 orang sama dengan 38,75. Jadi, kita bulatkan menjadi 39 orang. Maka pengurangan dilakukan dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun ke-1 yaitu 13 orang, tahun kedua 13 orang, tahun ketiga 13 orang. Jadi totalnya yaitu 39 orang yang dikeluarkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nomor 3, hitung perencanaan SDM untuk menggarap sawah seluas 10 hektar bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 dikali 4 dikali 6 jam sama dengan 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan 20 hari. Langsung saja kita ke jawabannya, yaitu diketahui 10 hektar sawah, waktunya 20 hari, dan tingkat pelayanan standarnya yaitu 480 jam per orang. 480 dikali 10 hektar dikali 1 orang dibagi 20. 20 itu dari mana? Dari waktu harinya. Sama dengan 240 orang. Jadi, perencanaan SDM membutuhkan pekerja untuk menggarap sawah seluas 10 hektar, yaitu 240 orang. Soal yang keempat yaitu bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Jawabannya ada rekrutmen internal atau eksternal. Untuk internalnya ada open bidding, untuk eksternalnya ada iklan, seleksi, ada rintangan berturut-turut, dan ada pemilihan kompensasi.
Untuk soal yang kelima yaitu buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Jawabannya yaitu proses perencanaan rekrutmen yang paling awal akan bermula dari penentuan spesifikasi yang jelas dari kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau instansi, baik itu berdasarkan jumlah, tingkat keahlian, tingkat pendidikan, dan tenggang waktu untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam soal ke-1 bahwa dijelaskan Perusahaan surat tersebut membutuhkan karyawan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat. Dan dari data nomor 1 tersebut saya mendapatkan data tentang jumlah karyawan yang dibutuhkan sebanyak 2 orang karyawan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat di perusahaan tersebut. Dan dari proses rekrutmennya saya memberikan spesifikasi untuk kriteria dalam perekrutan karyawan baru di posisi penyortiran surat tersebut diantaranya laki-laki atau wanita, minimal usia 19 tahun dan maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, mampu bekerja sama tim, teliti dan ulet dalam bekerja, diutamakan yang berpengalaman di bagian QC. Dan untuk soal yang keenam yaitu bagaimana informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengambilan keputusan program orientasi dan penempatan. Jelaskan. Jawabannya yaitu informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengambilan keputusan dalam program orientasi dan penempatan kerja karena hasil analisis jabatan atau pekerjaan juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti klasifikasian, membuat desain dan perancangan kembali suatu pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan dilakukan melalui proses pengelompokan pekerjaan atau jabatan tertentu atau penempatan kerja berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, kecakapan yang dibutuhkan ataupun faktor lain yang erat kaitannya dengan pekerjaan. Setelah itu bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, teknologi dan keperilakuan. Sedangkan fungsinya adalah menempatkan kegiatan kerja seseorang atau kelompok secara organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.